Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Jadi hari ini kita memasuki tentang khobar. Semalam kita sudah membahas tentang mubtada. Nah, semalam udah dipadahkan loh bahwa mubtada dan khobar tuh saling berkaitan. Artinya mereka selalu berteman, selalu bersama. Jadi bila ada mubtada pasti ada khobar. Bila ada khobar pasti ada mubtadanya lah. Nah, semalam pengertian mubtada apa? Masih ingat? Iya, setiap isim yang berada di permulaan kalimat atau di permulaan pembicaraan dalam kurung kalam. Artinya isimnya berada di permulaan, benar. Syaratnya semalam ada dua. Pertama berupa isim ma'rifah, artinya nama orang, bisa nama negara, bisa nama kota, dan isim yang memakai alif lam. Nah, syarat yang kedua hukumnya marfu'un atau berbaris dhammah. Nah, contohnya semalam al-ilmu nurun. Lah, al-ilmu berada di permulaan kalimat dan memakai alif lam. Alif lam semalam apa? Isim ma'rifah atau hukumnya marfu'un atau berbaris dhammah. Nah, jadi al-ilmu kedudukannya atau menjadi mubtada. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang khobar. Khobar adalah isim yang menyempurnakan pembicaraan tersebut. Artinya inya menjadi satu kalimat yang sempurna dan bisa dimengerti. Contohnya tadi, al-ilmu nurun. Ilmu menjadi mubtada, maka nurunlah yang menjadi khobar. Nah, arti dari al-ilmu nurun artinya ilmu itu cahaya. Nah, kawa sudah dipaham satu kalimat tadi. Artinya sudah dimengerti. Oh, berarti ilmu itu ibarat cahaya. Nah, kayak itu. Jadi sudah sempurna menjadi satu kalimat. Kalau misalnya mubtadanya aja ada al-ilmu misalnya, kada sempurna lagi menjadi kalimat karena itu bukan kalimat, tapi itu kata ngarannya. Syarat khobar itu ada 3. Kalau mubtada bisa syarat, khobar gin bisa syarat juga. Ada 3 syaratnya. Pertama, hukumnya marfu'un dalam kurung dhammah, berbaris dhammah. Lihati nurun berbaris dhammah kada? Nah, dhammah. Kebanyakan khobar tidak memakai alif lam dalam kurung berupa isim nakiroh. Lihati kata nurun, adalah di situ alif lam di muka katanya. Kadada, tapi memakai tanwin. Berarti itu isim nakiroh. Kan semalam tuh tanda isim ada 2. Pertama bertanwin, yang kedua memakai alif lam. Nah, kalau memakai alif lam itu dinamakan isim ma'rifah, maka yang bertanwin dinamakan isim nakiroh. Maka nurun termasuk dalam isim nakiroh. Habis itu pulang syarat yang ketiga, khobar harus sama dengan mubtada dalam muzakkar dan muannasnya. Perhati, semalam sudah dijelaskan di kelas 3 isim muzakkar dan isim muannas. Nah, diingatkan kembali, isim muzakkar itu untuk laki-laki. Misalnya nama lalakian kayak Muhammad, Ahmad, Yusuf, Umar, Amar, dan lain-lain. Yang berjenis kelamin laki-laki misalnya abun, akhun,
ammun, jaddun, waladun. Nah, itu semua laki-laki. Habis itu bilang isim yang tidak ada tak marbutohnya di belakang. Artinya nurun dan al-ilmu dan nurun tidak ada tak marbutohnya di belakang. Berarti sama-sama isim muzakkar. Bilanya mubtadanya muzakkar, maka khobarnya harus juga muzakkar. Dan harus sama dengan mubtada dalam mufrad, musanna dan jamaknya. Mufrad itu bermakna 1, musanna artinya bermakna 2, jamak itu bermakna 3 atau lebih. Nah, lihati al-ilmu mufrad, nurun juga mufrad, sama-sama mufrad. Mubtadanya mufrad, khabarnya juga mufrad. Nurun tadi menjadi khabar, syaratnya sudah terpenuhi berataan, yalah. Bilanya beulah contoh mubtada khabar, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Syarat-syaratnya harus dipakai berataan lah. Pengertian dan syarat-syaratnya harus dihafalkan dan diingatlah. Contoh mubtada khabar yang sama-sama mudzakkar dan mufrad. Misalnya ar-rajulu alimun. Lihati kata dari ar-rajulu adanya di permulaan pembicaraan, kalam, atau di permulaan kalimat. Memakai alif lam artinya isim ma'rifah. Terus tuh pulang berbaris dhammah atau hukumnya marfu'un. Berarti ar-rajulu kedudukannya menjadi mubtada. Iyalah. Nah, ar-rajulu artinya seorang laki-laki. Berarti kalau laki-laki itu isim mudzakkar. Terus tuh bilang seorang laki-laki, berarti satu orang aja lakiannya, berarti mufrad. Alimun pulang. Alimun berbaris dhammah juga atau hukumnya marfu'un. Iyalah. Habis itu pulang khobarnya tidak memakai alif lam, tapi memakai tanwin. Iyalah. Nah, artinya isim nakiroh. Alimun juga mudzakkar. Alim artinya isimnya tidak ada tak marbutohnya di belakang. Iyalah. Nah, berarti itu juga isim mudzakkar. Bermakna 1 jua mufrad alim. Seorang laki-laki itu alim. Nah, berarti kedudukan alimun menjadi khobar. Contoh mubtada dan khobar yang sama-sama muannas, terus tuh pulang mufrad. Misalnya Fatimatu alimatun. Nah, Fatimah itu nama orang, berarti itu isim ma'rifah. Lihati baris dari Fatimah itu berbaris dhammah, artinya hukumnya marfu'un. Kedudukannya berarti menjadi mubtada. Nah, alimatun hukumnya juga berbaris dhammah atau marfu'un. Alimatun tidak ada alif lam di mukanya, tapi memakai tanwin, berarti isim nakiroh. Alimatun itu termasuk isim muannas karena ada tak marbutohnya di belakang.
lah. Jadi isim muannas itu yang termasuk isim muannas itu nama perempuan, misalnya Fatimah, Aisyah, Khadijah, Hindun, Zainab dan lain. Yang berjenis kelamin perempuan, misalnya Ummun artinya ibu, Ammatun artinya bibi, Ukhtun artinya saudara perempuan. Misalnya bintun anak perempuan. Nah, itu termasuk isim muannas juga. Nah, isim yang ada tak marbutahnya di belakang itu juga isim muannas. Nah, alimatun ada tak marbutahnya di belakang, ya. Berarti itu adalah isim muannas. Fatimah, lihat mubtada Fatimah. Fatimah itu kan nama perempuan. Nah, jadi mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Alimatun kedudukannya menjadi khobar, yalah. Nah, berarti nakai bilanya misalnya ada contoh Muhammadun alimatun. Nah, itu kada boleh. Kenapa kada boleh? Karena Muhammad itu ngaran lelakian kalau. Nah, itu ngarannya muzakkar. Sedangkan alimatun khobarnya itu muannas karena ada tak marbutahnya di belakang. Nah, berarti kada boleh. Yang boleh itu Fatimatu alimatun. Nah, Muhammadun alimun. Nah, itu yang bujurnya. Karena Muhammad itu muzakkar, alimun muzakkar. Fatimah itu muannas, alimatun juga muannas. Fatimah itu bermakna satu orang yang bernama Fatimah. Alimatun juga bermakna satu, berarti sama-sama mufrad. Contoh mubtada khobar sama-sama muzakkar dan musanna. Contohnya ar-rajulani alimani. Nah, perlu diketahui bahwa apabila ingin merubah isim mufrad menjadi isim musanna, rumusnya adalah akhir katanya ditambah dengan huruf ani atau aini. Misalnya tadi ar-rajulu yang bermakna satu orang laki-laki. Tapi kalau ingin dijadikan dua, maka menjadi ar-rajulani. Alimun misalnya adalah isim mufrad yang bernama satu orang yang alim. Kalau ingin dijadikan musanna atau maknanya dua orang yang alim, maka menjadi alimani. Contoh lain misalnya isim mufradnya kitabun, artinya satu buah buku. Nah, kalau ingin dijadikan musanna, isim musanna atau yang bermakna dua, menjadi kitabani. Qolamun misalnya lagi. Qolamun artinya satu buah pena. Bila hendak dijadikan isim musanna atau yang bermakna dua, buah pena, maka dia menjadi qolamani. Nah, kita lihat kembali ar-rajulani itu berada di awal pembicaraan atau kalam dan memakai isim ma'rifah, yaitu memakai alif lam. Berarti kedudukannya menjadi mubtada. Karena ar-rajulani bermakna dua orang laki-laki, maka ar-rajulani termasuk dari isim muzakkar karena laki-laki dan isim musanna karena bermakna dua. Alimani karena isim yang menyempurnakan mubtada, maka kedudukannya menjadi khobar.
Alimani berarti dua orang yang alim. Artinya isim muzakkar dan bermakna dua, artinya isim musanna. Contoh mubtada khobar sama-sama muzakkar dan jamak. Contohnya ar-rijalu alimuna. Ar-rijalu itu berada di permulaan kalimat atau pembicaraan, maka ar-rajulu, ar-rijalu kedudukannya menjadi mubtada karena memakai alif lam isim ma'rifah. Ar-rijalu berarti 3 orang atau banyak dari laki-laki. Laki-laki berarti muzakkar. Karena ar-rijalu bermakna banyak, berarti itu adalah isim jamak. Nah, alimuna juga bermakna alimuna kedudukannya menjadi khobar karena isim yang menyempurnakan pembicaraan tersebut. Alimuna bermakna banyak juga, artinya isimnya jamak juga dan muzakkar juga. Nah, itulah contoh-contoh daripada mubtada khobar. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Apabila belum bisa dipahami atau ada yang masih belum mengerti, bisa tanyakan langsung kepada Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.